Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rory Fernanda, NIM 2410003600062, Fakultas Hukum Universitas Eka Sakti. Mata kuliah Sosiologi Hukum, kelas 4H5. Dosen pengampu Dr. Laurentius Arliman Simbolon SH MH MKN. Baik, izin Bapak dosen dan kawan-kawan, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi perilaku aparat penegak hukum dalam perspektif sosiologi hukum. Aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan di tengah masyarakat. Aparat penegak hukum di Indonesia meliputi kepolisian, kejaksaan, hakim, advokat, serta lembaga permasyarakatan yang masing-masing memiliki tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum tidak hanya berhadapan dengan aturan hukum yang tertulis, tetapi juga berhadapan dengan berbagai kondisi sosial yang berkembang di dalam masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum tidak dipandang hanya sebagai kumpulan aturan, melainkan sebagai bagian dari kehidupan sosial yang dipengaruhi oleh nilai, budaya, ekonomi, politik, pendidikan, hingga kebiasaan masyarakat. Oleh karena itu, perilaku aparat penegak hukum menjadi salah satu faktor penting yang menentukan apakah hukum benar-benar dapat menciptakan keadilan atau justru menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Sosiologi hukum memandang bahwa perilaku aparat penegak hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial. Meskipun aturan telah dibuat dengan baik, pelaksanaannya sangat tergantung pada integritas, moralitas, dan profesionalisme aparat yang menjalankannya. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum sering menghadapi berbagai tekanan, baik dari masyarakat, atasan, kelompok kepentingan, maupun lingkungan tempat mereka bekerja. Tekanan tersebut dapat mempengaruhi cara mereka mengambil keputusan. Oleh sebab itu, perilaku aparat tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh hukum. Perilaku aparat penegak hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perilaku yang mencerminkan profesionalisme dan perilaku yang menyimpang. Perilaku yang profesionalisme ditunjukkan dengan bekerja sesuai dengan aturan hukum, bersikap adil kepada semua orang tanpa membedakan status sosial, ekonomi, maupun jabatan, memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, serta menjaga integritas dan kejujuran. Aparat yang profesional akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Sebaliknya, perilaku menyimpang ditunjukkan melalui penyalahgunaan wewenang, menerima suap, melakukan pungutan liar, diskriminasi dalam menegakkan hukum, penggunaan kekerasan yang berlebihan, hingga memperlambat proses hukum demi kepentingan tertentu. Perilaku seperti ini akan merusak citra lembaga penegak hukum dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku aparat penegak hukum antara lain: 1. Faktor moral dan integritas. Integritas merupakan modal utama aparat penegak hukum. Aparat yang memiliki moral yang baik akan menjalankan tugas secara jujur dan bertanggung jawab. Sebaliknya, rendahnya integritas dapat menyebabkan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. 2. Faktor budaya organisasi. Lingkungan kerja juga mempengaruhi perilaku aparat. Jika budaya organisasi mendukung transparansi, disiplin, dan profesionalisme, maka aparat akan terdorong untuk bekerja dengan baik. Namun apabila budaya organisasi membiarkan pelanggaran terjadi, maka perilaku menyimpang dapat menjadi kebiasaan.
3. Faktor ekonomi. Kondisi ekonomi juga dapat menjadi salah satu penyebab munculnya penyimpangan, terutama apabila terdapat godaan memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan jabatan. Walaupun demikian, faktor ekonomi tidak dapat dijadikan alasan untuk melanggar hukum. 4. Faktor politik. Intervensi politik dalam proses penegakan hukum dapat mempengaruhi independensi aparat. Dalam beberapa kasus, aparat mendapat tekanan untuk menangani suatu perkara sesuai kepentingan pihak tertentu sehingga mengurangi objektivitas penegakan hukum. 5. Faktor pengawasan. Pengawasan yang efektif dari lembaga pengawas maupun masyarakat sangat penting agar aparat bekerja sesuai aturan. Pengawasan yang lemah berpotensi membuka peluang terjadinya penyimpangan. Dalam perspektif sosiologi hukum, hubungan antara aparat penegak hukum dan masyarakat bersifat saling mempengaruhi. Aparat membutuhkan dukungan masyarakat agar hukum dapat ditegakkan secara efektif. Sebaliknya, masyarakat membutuhkan aparat yang profesional agar memperoleh perlindungan hukum yang adil. Apabila masyarakat melihat aparat bekerja secara jujur dan transparan, maka tingkat kepatuhan terhadap hukum akan meningkat. Sebaliknya, apabila masyarakat sering menyaksikan praktek korupsi, pungutan liar, atau perlakuan yang tidak adil, maka kepercayaan terhadap hukum akan menurun dan masyarakat cenderung enggan bekerja sama dengan aparat. Karena itu, membangun komunikasi yang baik, pelayanan publik yang ramah, serta menegakkan hukum yang tidak diskriminatif menjadi bagian penting dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara aparat dan masyarakat. Contoh-contoh perilaku positif aparat penegak hukum antara lain: polisi membantu masyarakat menyelesaikan konflik secara damai sesuai hukum. Jaksa menuntut perkara berdasarkan bukti tanpa dipengaruhi tekanan pihak tertentu. Hakim memutus perkara secara adil berdasarkan fakta persidangan. Petugas lembaga permasyarakatan membina narapidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Itu contoh yang baik, dan berikut contoh perilaku negatif antara lain: aparat menerima suap agar suatu perkara dihentikan, melakukan pungutan liar dalam pelayanan publik, menggunakan kekerasan yang tidak sesuai prosedur, memperlakukan masyarakat secara berbeda karena status ekonomi atau jabatan. Untuk meningkatkan kualitas perilaku aparat penegak hukum, diperlukan beberapa upaya, yaitu meningkatkan pendidikan etika dan profesionalisme, memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal, memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran, meningkatkan kesejahteraan aparat, memanfaatkan teknologi informasi agar pelayanan lebih transparansi, mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelayanan hukum. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan aparat penegak hukum dapat bekerja lebih profesional, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap hukum semakin meningkat. Jadi kesimpulannya, dalam perspektif sosiologi hukum, perilaku aparat penegak hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial seperti moral, budaya organisasi, ekonomi, politik, dan pengawasan. Aparat yang profesional, jujur, dan berintegritas akan mampu menciptakan penegakan hukum yang adil, sehingga masyarakat memiliki kepercayaan terhadap hukum. Sebaliknya,
perilaku yang menyimpang akan merusak wibawa hukum dan menghambat terciptanya keadilan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas perilaku aparat penegak hukum harus menjadi perhatian bersama melalui pembinaan moral, peningkatan profesionalisme, pengawasan yang efektif, serta partisipasi masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan tujuan hukum, yaitu menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat. Baik, demikian. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.